Perjalanan aku ke Talaga Bodas dimulai dari Cisayong Argawot. Dan jujur ya, baru juga beberapa langkah dari base camp, aku langsung disambut dengan pemandangan yang indah banget. Dan ya, ini dokumentasinya. Tuh beneran seindah itu dan sesadu itu. Tapi jangan salah, indah doang enggak. Jalannya tuh langsung bikin kaget. Karena seterjal itu, apalagi aku datang pas hujan lagi lumayan gede-gedenya. Tanahnya licin, dinginnya dapet. Tapi di sini make up aku masih on point ya. Muka masih fresh dan kelihatan happy banget. Suasananya adem pol dan jujur seru banget. Perjalanan terus berlanjut. Dan ternyata gak ada jalan yang datar sama sekali. Aku ngelewatin jalan berbatu yang rasanya kayak susukan saat. Tapi alhamdulillah kaki masih aman, masih kuat, masih sekuat sih tepatnya. Dan akhirnya aku sampai juga di pos 1. Butuh sekitar 1 jam, akhirnya sampai di pos 2 juga. Di sini mulai kelihatan perjuangannya. Make up udah mulai luntur, kaki juga mulai leklok. Tapi semangatnya, tenang aja, masih membara. Hujannya juga mulai agak reda. Dan aku bukannya santai, ya malah ngemil. Serius, bekal aku banyak banget, udah kayak mau buka warung Madura di sana. Sempat pose juga walaupun muka udah pucat dan keringetan. Dan ya, lanjut lagi perjalanan dan lagi-lagi terjal woy. Sampai akhirnya aku ketemu beberapa pohon tumbang. Jadi harus ngelewatin kayak terowongan gitu. Sampai di sini. Dan di titik ini, aku mulai nanya berkali-kali, ini kapan sih sampainya? Teman aku jawabnya, ya gak tahu. Yeay. Good job. Setelah banyak ngoceh, capek, rehat berkali-kali, minum Pocari Sweat biar gak kehilangan ion, makan coki-coki biar tetap hidup. Dan ya, terjal lagi. Dan kurang lebih entah berapa jam, akhirnya sampai juga di pos 3. Wow, perjalanan lanjut dan tiba-tiba aku nemu jalan datar. Dan itu ada di Cipatuh, tempat wisata yang terbengkalai. Tapi ternyata masih belum sampai. Dan aku lanjut lagi. Dan kali ini rasanya lebih happy. Nah, kalau udah melewati Cipatuh itu, artinya letak Talaga Bodas yang kita akan tempuh sebentar lagi. Jadi agak lebih dekat gitu ya. Dan gak lama kemudian aku nemuin jalur alternatif. Nah, di sini kita tinggal ngikutin jalan aja. Di situ aroma belerang mulai kecium, kayak bau telur busuk gitu loh. Tapi pemandangannya, Masya Allah, aku ngerasa kayak di film anime gitu loh. Bener sebagus itu, airnya tuh ngalir, suasananya sahdu, tenang, indah banget. Dunia itu bener-bener seindah itu. Dan setelah melewati perairan ini, akhirnya itu ya udah benar-benar kayak manusia tuh. Akhirnya ya ampun, bagus banget, indah sumpah. Sampai di sana aku langsung meal karena selapar itu. Untungnya bawa banyak makanan karena ternyata nggak ada warung. Padahal sebelumnya aku tuh ngebayangin makan mie sambil lihat Talaga Bodas yang seindah ini. Akhirnya nyampe. Aku juga sempet touch up make up sambil ngemil karena jujur udah longsor total. Sekucel dan sekumal itu, tapi ya udahlah, yang penting tetap foto, tetap videokan, tetap abadikan momen. Setelah make up fresh lagi, aku tag beberapa video dan yang pastinya potret beberapa foto. Karena rugi banget kalau misalkan gak ambil video atau foto. Karena perjuangan menuju ke sini pun kurang lebih di 4 jaman dan jalan itu yang penuh perjuangan.
Setelah merasa puas, aku akhirnya pulang. Dan jujur, perjalanan pulang gak aku videoin karena aku jatuh berkali-kali. Diserulu berapa kali ya? Kaki udah leklok banget dan udah lapar banget. Yang pastinya aku kepengen mie. Dan pas sampai di base camp, yang pertama kali aku kunjungi itu ya tempat penjual mie. Tapi satu hal yang pasti, walaupun capek, walaupun remuk, aku tetap pulang dengan perasaan happy banget. Karena di setiap langkah yang berat, di setiap lelah yang hampir menyerah, aku akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih ya Allah, sudah mentakdirkan aku untuk melihat keindahan alam seindah ini. Bukan cuma tentang sampai di tujuan, tapi tentang bagaimana aku belajar menikmati setiap prosesnya. Dari hujan yang deras, dari jalan yang terjal, dari jatuh dan bangkit lagi. Semuanya terasa berarti. Dan hari ini aku pulang dengan hati yang lebih tenang dan lebih bersyukur. Karena ternyata alam selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini begitu indah. Kalau kita mau berhenti sejenak dan melihatnya. Hitam putih pun mulai berwarna.